Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Public Speaking Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, itu dosen saya sendiri, Ibu Dita Faisal, dan teman-teman dari mahasiswa atau mahasiswi daring online sekalian yang berbahagia. Saya selaku pembicara mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara daring online ini. Daring online ini pada hari ini akan bertema Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mewacanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Januari 2021. Dan daring online ini akan diperuntukkan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, baik mahasiswa, mahasiswi, keluarga, serta para dosen pemangku permata kuliahan. Jadi seperti ini, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting itu untuk guna memajukan bangsa. Lalu jika sarana pendidikan dimanfaatkan dengan baik, kemungkinan bangsa ini akan maju sangat pesat dan sangat besar. Oleh karena itu, jika sebaliknya, jika kita tidak akan bisa memanfaatkan sarana pendidikan dengan baik, maka bangsa ini akan stuck dan dalam kondisi berkembang dan tidak maju-maju. Jadi seperti yang sudah dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, tentang wacana KBM atau kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di bulan Januari 2021. Itu Pak Nadiem mengungkapkannya saat siaran pers yang dihadiri sejumlah kementerian, Satgas COVID-19, dan beberapa instansi lainnya pada Jumat 20 November 2020 lalu. Menurut Pak Nadiem bahwa selama proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu masih banyak keluhan dari para orang tua dan kekurangan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa juga itu setelah dievaluasi. Alasannya karena semakin lama pembelajaran jarak jauh diterapkan tidak secara tatap muka, maka akan semakin besar dampak yang terjadi kepada mahasiswa atau mahasiswi. Salah satu contohnya ialah mereka putus sekolah, mereka putus cuti dari universitasnya masing-masing, seperti itu. Lalu dengan diterapkannya ini itu memunculkan berbagai respons dari kepala daerah yang ada di Indonesia. Contohnya itu respons dari wacana itu ada yang baik, adapun sebaliknya atau bisa kita katakan respons yang buruk. Seperti halnya Wali Kota Malang itu Sutiaji yang diakrab dipanggil Sutiaji, itu merespon wacana tersebut dengan respon yang positif. Sutiaji itu sudah sampai menyiapkan anggaran untuk perlengkapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah-sekolah, universitas, dan salah satunya itu yang ingin dia terapkan protokol kesehatannya itu ada pengadaan hand sanitizer, terus dipakai termogan sebelum masuk kelas atau lingkungan sekolah. Jadi seperti itu, dan harus tetap menggunakan masker saat berada di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah atau universitas. Berbeda halnya dengan respons positif yang telah dikemukakan oleh Wali Kota Malang, yaitu Bapak Sutiaji yang sangat merespon positif sekali tentang wacana KBM secara tatap muka pada 2021. Ini berbeda halnya dengan FX Hadi Rudiatmo. Beliau selaku Wali Kota Solo dan biasa dipanggil akrab Bapak Rudi. Bapak Rudi ini dia responsnya sebaliknya dan mengungkapkan bahwa jika wacana KBM secara tatap muka itu harus benar-benar layak terlebih dahulu untuk diterapkan dan berani untuk diterapkan. Lalu dia juga menambahkan bahwa harus mendapatkan izin dari masing-masing orang tua, dari mahasiswa dan atau siswa dari
sekolah atau universitasnya masing-masing. Dan beliau mengatakan juga jika belum layak itu tidak perlu diterapkan terlebih dahulu. Jadi tunggu sudah layak untuk diterapkan dan pandemi ini sudah berkurang baru dapat diterapkan. Lalu respons masyarakat juga itu dapat sama halnya, yaitu ada pro dan kontra terhadap wacana KBM secara tatap muka ini. Yang masyarakat yang mengambil nilai positif ya dari wacana KBM ini adalah ini lebih efektifnya anak-anak mereka itu dalam menangkap materi-materi pembelajaran atau perkuliahan yang diberikan oleh para guru maupun dosen. Tapi sebaliknya, untuk hal negatifnya mereka itu merespons dengan itu meningkatkan penyebaran virus COVID-19 dikala presentasi penyebaran virusnya di semua daerah itu notabene masih tinggi. Lalu dengan presentasi yang masih tinggi tersebut, jika saya ditanya sebagai mahasiswa itu yang akan menghadapi KBM secara tatap muka pada tahun 2021 mendatang, itu saya personal sih saya sebelumnya belum siap ya, karena presentasi penyebaran virus COVID-19 ini tuh notabene-nya masih tinggi. Saya realistis sih. Terus tetapi juga sebagai mahasiswa, KBM secara tatap muka itu menurut saya jauh sekali lebih efektif dibandingkan daring online atau dari kita lewat platform digital yang berbasis online ya, atau internet. Karena menurut saya itu KBM yang secara tatap muka itu dapat lebih mudah sekali saya untuk mengerti materi-materi perkuliahan yang diajarkan oleh para dosen kepada saya, dan kecil menurut saya kemungkinan timbul gangguan-gangguan yang mengganggu saat KBM ya. Dan salah satu faktornya itu yang paling mengganggu buat saya pada KBM secara daring online ini itu adalah gangguan sinyal dan kuota internet saya pribadi. Karena terkadang saat saya pembelajaran online, saat saya mengikutinya itu ada noise atau tiba-tiba suaranya yang tersampaikan kepada saya itu terputus-putus, jadi sebata-bata seperti itu. Kemudian jika saya menduduki posisi sebagai Kemendikbud atau di posisinya Pak Nadiem Makarim, kebijakan yang saya ambil itu adalah tetap melaksanakan KBM secara tatap muka. Saya personally sebenarnya setuju, cuman belum siap aja. Tetapi saya tetap itu harus menjunjung tinggi protokol kesehatan, seperti kita harus cuci tangan dulu. Itu saya sediakan hand sanitizer di lingkungan kampus, yaitu termogan sebelum masuk lingkungan kampus atau sekolah, dan mewajibkan itu siswa dan mahasiswa itu semua harus pakai masker di dalam kelas dan lingkungan sekolah atau universitas. Nah, kemudian kebijakan lainnya yang saya ambil itu adalah memotong waktu KBM itu lebih cepat dengan maksud agar siswa atau mahasiswa itu tidak terlalu lama berkegiatan dan menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah atau kampus. Karena menurut saya itu dengan hal itu dapat meminimalisir setidaknya penyebaran virus COVID-19 itu. Karena notabene kan mereka lebih cepat, jadi mereka bisa lebih cepat pulang ke rumah dan lebih cepat antisipasi untuk bersih-bersih agar terhindar dari penyebaran virus ini. Yang terakhir, saran dan masukan saya agar sistem KBM itu tetap berjalan. Yang pertama, saran saya itu tetap tegakkan dan tidak pernah bosan untuk ingatkan sesama, rekan-rekan kalian, teman-teman kalian, bahkan orang tua kalian atau orang lain pun, itu kalian tetap ingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan sedia hand sanitizer. Lalu dari masukan saya akan buat sistem rolling dengan teman-teman mahasiswa atau siswa lainnya dalam lingkup satu kelas seperti itu. Itu tujuannya menurut saya itu dengan maksud itu agar kapasitasnya tidak berlebihan, untuk tetap
karena menjaga kesehatan dan keamanan bersama. Baiklah, demikian kali kiranya yang bisa saya sampaikan pada daring online kali ini. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan hadirin sekalian. Dan hal yang terpenting dari apa yang saya sampaikan pada daring online ini adalah kalimat indah apapun, hasil capaian apapun, dan kalimat berharga apapun itu jika baik semua datang dari Tuhan. Dan jika kurang berkenan buruk itu datang dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.